Hari ini aku dan suami aku mau mendaki ke Gunung Cheonmasan di daerah Namyangju, Provinsi Gyeonggi-do. Jadi hari ini itu di Korea Selatan lagi musim dingin. Kebetulan juga di perakiraan cuaca hari ini itu jadwalnya turun salju. Nah makanya kami mau coba cari momennya itu di gunung. Sebetulnya kami berdua itu udah pernah ya naik gunung dalam kondisi turun salju atau gunungnya lagi bersalju gitu. Cuman itu kami lakukan beberapa bulan ke belakang atau beberapa tahun yang lalu lah itu kami terpisah ya naik gunungnya bersama teman-teman kami masing-masing gitu. Jadi ini adalah kali pertama kami naik gunung waktu turun salju. Sebelum pergi nih kami mau coba cari sarapan dulu di 7-Eleven. Ini 7-Elevennya dekat tempat penginapan kami, jadi mudah dijangkau. Paling ini aku sama suami aku cuma mau beli roti aja atau sandwich, terus juga biskuit, ada coklat. Kalau proteinnya kami paling beli telur rebus aja. Sorry. Lah salah, malah ngerekam orang lain. Itu bule tadi siapa coba? Aku kira suami aku. Kamu tuh aku kirain yang itu. Soalnya aku bajunya sama. Aku nyariin kamu. Kirain kamu. Loh, kok tiba-tiba udah bikin kopi? Salah orang. Ngaco. Beli apa? Ini cuma yang ini doang. Tapi ini dark nih. Entah, Ini. pedas. Hah? Pedas itu. Nggak ada yang lain. Nih. Ini apa? Tuna ya? Ini aja. Atau mau sandwich? Sandwich. Tapi semuanya ada hamnya ya? Ya nggak sih? Atau mau ini aja sharing? Itu di bawah. Yang mau sarapan? Ya terserah sih. Sekarang ini sebetulnya udah jam 7:30 ya, cuman karena memang di jadwal perakiraan cuaca itu hari ini turun salju, jadi kondisinya juga begini, suram, gloomy gitu, mendung. Terus juga jarang lihat orang-orang, mungkin karena memang cuacanya itu lagi dingin ya, jadi mungkin wisatawan lagi pada standby di hotel apa gimana, kami kurang tahu. Ayo. Untuk transportasinya sendiri secara detail aku nggak bisa ya ngejelasin di sini karena memang keterbatasan waktu. Cuman yang pasti kalau kalian mau kemana-mana di Korea Selatan itu pakai aja Nevermap. Aku juga dari sana karena dari sana itu bisa lebih detail lagi. Kalau misalnya kita startnya dari mana, tujuannya kemana, itu nanti bakal direkomendasiin transportasi yang beda-beda. 문산 가는 열차가 들어오고 있습니다. The train of Munsan is now approaching. Sekarang kami udah turun dari kereta, jadi kami melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan taksi. Kenapa milih taksi? Karena memang keterbatasan transportasi ya. Jadi sebetulnya tuh ada bis yang menuju ke sana. Cuman dia lama gitu datangnya, terus juga jarang. Jadi karena kami juga keterbatasan waktu, ngejar waktu, jadi kami memutuskan untuk naik taksi aja. Untuk nama stasiunnya aku udah lupa lagi ya, tadi turun di stasiun apa, terus aku juga ini nggak ada dokumentasinya. Jadi kalau kalian mau kesini cari aja di Nevermap Cheonmasan, jadi nanti dari Nevermap kalian bakal diarahin ke stasiun mana itu udah komplit banget, jadi kalian nggak pusing. Ini kondisi jalan di daerah Namyangju, ini kami udah nyampe di daerah Namyangju-nya ya, udah di Provinsi Gyeonggi. Jadi 2 hari yang lalu itu memang lagi ada badai salju di Korea Selatan. Nggak semua rata sih, cuman di berbagai daerah hampir ya sama cuacanya. Jadi ini saljunya juga udah numpuk banyak.
Terus juga hari ini lanjut lagi ada turun salju rencananya di perkiraan cuaca. Jadi pasti bakal lebih tebal lagi saljunya. Sekarang kami udah nyampe di gunungnya, lebih tepatnya sih ini kaki gunungnya ya, di pintu masuk lah kayaknya. Cuman ini nggak ada tiketing juga, nggak ada loket. Paling di sini tuh cuman ada parkiran, terus juga ada kayak papan petunjuk, sama ada toilet, udah gitu aja. Loket kayak gitu nggak ada karena memang ini bukan taman nasional ya setahu aku. Jadi ya gunung kecil gitu aja sih, tuh nggak ada apa-apa, nggak ada tukang jualan, terus nggak ada biasanya kan kalau taman nasional gitu ada toko-toko ya, toko-toko perlengkapan mendaki gitu. Kalau ini nggak ada karena memang gunungnya kecil sih. Ini kayaknya memang bukan gunung-gunung populer sih, bukan termasuk ke dalam gunung yang populer di Korea Selatan gitu. Jadi ya begini deh kondisinya. Tapi aku malah suka sih sama suasana yang kayak gini, dia sepi terus hening gitu, karena kan nggak populer ya, jadi jarang gitu wisatawan yang kesini gitu. Terus juga selama aku mendaki itu jarang banget deh kayaknya ketemu sama orang asing di sini, kebanyakan ya warga lokal. Tapi aku salut sih, seenggak populernya gunung di sini itu tetap fasilitasnya wah juara. Ini aja toiletnya tuh termasuknya bersih ya. Habis gitu juga free yang paling penting. Jadi bener-bener kerawat dan terjaga gitu. Buat kalian yang udah pernah nonton vlog aku waktu di Soraksan, kalian pasti udah gak asing sama kondisi trekking di sini, di gunung-gunung sini ya lebih tepatnya. Jadi gunung-gunung di sini itu didominasi sama gunung batu ya. Jadi mereka itu memfasilitasi tangga kayak gini buat mempermudah para pendaki gitu. Jadi kan gak mungkin ya ini kita naik ke gunungnya dengan kondisi batu-batu yang ekstrim gitu. Jadi ya memang kalian pasti bakal banyak menemukan tangga-tangga kayak gini ya di gunung-gunung Korea Selatan. Kalau misalnya enggak tangga-tangga besi gini, biasanya ada tali tambang yang gede banget itu aku nemu di daerah Bukhansan. Atau enggak dia modelannya enggak diapa-apain, jadi bentuknya batu aja gitu, batu gede, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada pegangan dari besi ditancepin ke batu-batunya. Ya kurang lebih begitulah kondisi trekking di sini. Selain tangga yang terbuat dari besi, terus juga ada pegangan dari besi, ada tali temali. Di sini juga trekkingnya dikombinasiin sama jembatan ya, karena memang kita itu harus nyebrang kalau misalnya mau ke puncaknya. Jadi di sini itu pasti banyak jembatan-jembatan penghubung. Kemarin di Soraksan ada jembatan yang dari kayu. Nah ini kalau di sini kami lihatnya ini jembatannya dari besi ya. Ini untuk menghubungkan dari gunung satu ke gunung yang lainnya. Itu kita nggak perlu muterin dari bawah. Jadi udah langsung enak, tinggal nyebrang aja. Oh itu air terjun di bawah, tapi beku. Kayaknya jembatan ini termasuknya ikonik ya di gunung ini. Jadi memang jembatan ini itu cukup populer di sosial media. Ini juga jadi salah satu tujuan aku kesini karena aku pengen foto di jembatan ini gitu. Udah senior masih aktif ya orang-orang sini. Senior kan? Jadi kalau kalian pergi ke gunung di Korea Selatan, kalian pasti bakal banyak banget nemuin pendaki senior atau pendaki yang udah usia bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan kita bakal ketemunya sama anak-anak yang masih muda ya. Nah kalau di sini kebalikannya, justru kegiatan mendaki itu
cukup populer di kalangan para orang tua. Jadi kenapa kita jarang bakal nemuin anak-anak muda yang naik gunung. Ya memang ada, tapi nggak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi kalau di sini lebih banyaknya sih para senior. Benar sesuai perakiraan cuaca. Jadi hari ini tuh turun salju. Jadi ya beginilah. Kita naik gunung sambil turun salju. Untungnya kalau misalnya turun salju itu nggak bikin basah ya. Jadi ya cuman gitu aja, nempel di pakaian. Abis itu terus dikipasin gitu aja, nanti udah bersih lagi. Jadi nggak masalah sih. Apalagi juga ini turun saljunya kecil-kecil. Oh, ada dua jalur. Mana? Satu lagi kemana? Yang dipagarin gitu. Hmm. Udah nggak fungsi itu. Nama buah pohon. Yang mana? Oh. Berarti ini jalur baru ya? Jalur lagi ya. Jalur alternatif kan. Terus ini aku baru ngeh kalau misalnya orang-orang sini kalau lagi turun salju atau salju lagi tebel itu suka bikin mainan gitu dari salju, bikin boneka bebek. Nah ini beli cetakannya bisa di Daiso ya, harganya juga murah aja sih, lucu kan? Nah kan ini udah ketemu lagi sama tangga besi yang tadi dari bawah udah diceritain. Ini makin ke atas malah makin deres saljunya, terus juga ini makin tebal juga, udah numpuk di ranting-ranting pohon. Saking tebalnya salju ini sampai nutupin jalur. Aku agak was-was ini, takutnya salah nginjek. Takutnya itu yang diinjek itu memang bukan jalur tapi salju yang udah numpuk di pinggir jurang gitu, takutnya jatuh. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman. Sebenarnya kami ini naik lagi dalam kondisi badai salju ya, jadi ini
kalian juga bisa lihat sendiri, anginnya cukup kencang, terus juga salju turun cukup banyak. Ini sampai nutup-nutup jalan, terus juga di ranting-ranting pohon ini cukup tebal ya, karena memang sebetulnya ini lagi badai salju. Tapi pendakian nggak ditutup sih jalur pendakiannya, jadi tadi juga kami banyak ketemu sama pendaki lain yang nanjak di gunung ini gitu. Ada yang sama nggak sih kepikiran kalau ini tuh kayak lagi ada di film Narnia? Ini saking tebalnya salju sampai semuanya putih full. Kalau untuk dinginnya udah sih nggak perlu ditanya lagi, ini udah pasti dingin banget. Ini kaki aku aja sampai agak kayak kebas gitu saking dinginnya. Ini salah aku juga sih, harusnya prepare dari rumah itu udah pasang foot warmer gitu, cuman kalau nggak salah lupa beli apa gimana ya, pokoknya nggak pakai aja. Jadi ini cukup menyiksa sih, agak bikin beku gitu di kaki. Nah, ini kami udah sampai puncak. Kondisi puncak itu memang sempit ya, jadi ini kami mau fotonya harus gantian. Terus juga ini anginnya kenceng banget, jadi kami juga nggak lama-lama di puncak, cuman foto sebentar aja terus bikin video sedikit, habis itu langsung balik karena memang juga kondisinya nggak memungkinkan untuk lama-lama di atas, kondisinya cukup buruk ya. Jadi ya udah. Sempit ya? Sempit. Untuk dokumentasi turun nggak ada ya, karena baterai kamera kami udah lowbat, terus juga kondisinya udah kedinginan, jadi pengen cepat-cepat turun. Ini kami langsung pesen makan di bawah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Ini tetap masih turun salju, dari naik sampai turun. Ini ya ampun, saljunya masih tetap deras ya. Yang ini Kami memutuskan untuk pesan taksi lagi dari sini, dari rumah makannya sampai ke stasiunnya.